Persib Bandung kembali mengaktifkan agenda latihan tim setelah sebelumnya memberikan waktu istirahat selama 2 hari. Pelatih kepala Maung Bandung, Boyan Hodak, memutuskan meliburkan skuadnya usai melakoni laga tandang melawan Malut United di Stadion Kieraha, Ternate pada Minggu 14 Desember 2025. Setelah masa pemulihan tersebut, Persib kembali berkumpul di lapangan untuk menjalani sesi latihan rutin. Latihan perdana digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, berlokasi di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Sesi ini menjadi langkah awal Persib untuk menjaga kebugaran pemain serta mematangkan persiapan menghadapi agenda kompetisi berikutnya. Maung Bandung dijadwalkan akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 21 Desember 2025. Pelatih Persib Boyan Hodak mengungkapkan bahwa hasil kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya tak lepas dari padatnya jadwal yang harus dijalani tim. Kalian bisa melihat di laga terakhir melawan Malut, semua pemain terlihat kelelahan. Bayangkan, kami harus menjalani 6 pertandingan dalam waktu hanya 23 hari, ujar Boyan Hodak. Belum lagi, perjalanan ke Ternate yang dilakukan tengah malam. Kami kehilangan 1 malam, 2 hari sebelum pertandingan hanya untuk perjalanan. Melihat kondisi tersebut, Boyan Hodak pun menyiapkan program latihan khusus bagi anak asuhnya. Program ini difokuskan untuk mengembalikan kebugaran, meningkatkan motivasi, serta membangun kembali kepercayaan diri tim menjelang laga penting melawan Bayangkara FC. Persib Bandung pun bertekad bangkit dan meraih hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Bandung, bursa transfer kembali jadi sorotan bagi Persib Bandung. Setelah sebelumnya nama Joey Pelupesi dan Ole Romeni sempat dikaitkan, kini muncul satu nama besar yang ramai diperbincangkan. Ya, Maarten Pas disebut-sebut masuk dalam radar Maung Bandung. Kiper kelahiran 14 Mei 1998 ini memiliki postur menjulang setinggi 1,92 meter. Saat ini, Maarten Pas masih berstatus sebagai pemain FC Dallas, klub Major League Soccer di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang beredar, kontraknya bersama FC Dallas masih berlaku hingga 31 Desember 2026. Rumor ketertarikan Persib terhadap Maarten Pas pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak bobotoh yang mulai berspekulasi soal kemungkinan transfer ini. Apalagi sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada April 2024, Maarten Pas langsung menjelma sebagai salah satu pilar penting timnas Indonesia. Kini pertanyaannya, apakah Maarten Pas akan menjadi sosok yang dipersiapkan Persib sebagai pengganti Adam Prizibec? Kita tunggu saja perkembangan resminya. Nama bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, resmi mencatatkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Meski belum berhasil membawa pulang trofi, Ridho masuk dalam nominasi Puskás Award 2025, sebuah pencapaian prestisius yang menjadi bukti pengakuan FIFA terhadap kualitas pemain Indonesia. Namun, untuk kategori gol terbaik tahun ini, Puskás Award 2025 akhirnya dimenangkan oleh Santiago Montiel. Winger klub Argentina, Independiente tersebut mencuri perhatian dunia lewat gol spektakuler berupa tendangan salto kaki kiri dari luar kotak penalti. Gol itu viral di berbagai platform dan bahkan disebut oleh FIFA sebagai salah satu gol paling estetis dalam 1 dekade terakhir. Walaupun belum meraih gelar, masuknya Rizky Ridho dalam nominasi Puskás Award menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ini menegaskan bahwa talenta tanah air kini semakin diperhitungkan di level global. Kita tunggu, siapa tahu di tahun-tahun mendatang, pemain Indonesia tak hanya masuk nominasi, tapi juga membawa pulang penghargaan bergengsi dunia.
PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia U22. Keputusan ini diambil setelah tim Merah Putih gagal melaju dari fase grup pada ajang SEA Games 2025. Penghentian tersebut merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang turnamen. Penilaian dilakukan secara internal oleh jajaran pimpinan PSSI, termasuk Komite Eksekutif Federasi. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh anggota Exco lainnya, Endri Erawan. Keterangan resmi disampaikan dalam sesi jumpa media yang digelar di Jakarta pada Selasa 16 Desember. Evaluasi melibatkan jajaran Exco PSSI serta Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Sumarji menyampaikan bahwa seluruh laporan pelaksanaan tim telah diserahkan kepada federasi. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi bersama, PSSI sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U22. Keputusan ini menjadi bagian dari langkah PSSI dalam melakukan pembenahan dan persiapan menuju agenda sepak bola nasional berikutnya. Gianluigi Donnarumma resmi dinobatkan sebagai kiper terbaik FIFA 2025. Penghargaan ini diberikan bukan tanpa alasan. FIFA menilai Donnarumma tampil sangat konsisten, memberi pengaruh besar, dan mencatatkan musim yang nyaris sempurna bersama Paris Saint-Germain. Puncaknya, ia menjadi bagian penting dalam keberhasilan PSG meraih gelar Liga Champions. Tak hanya bersinar di Prancis, saat tampil di Premier League bersama Manchester City, Donnarumma tetap menunjukkan level kiper kelas dunia. Berdasarkan catatan Opta, ia berulang kali melakukan penyelamatan krusial yang langsung memengaruhi hasil pertandingan. Sementara itu, dari sektor sepak bola wanita, nama Hannah Hampton juga mencuri perhatian. Ia resmi dinobatkan sebagai kiper terbaik wanita FIFA 2025. Musim luar biasa bersama Chelsea dan kontribusi penting untuk timnas Inggris menjadi faktor utama di balik penghargaan tersebut. Dua penjaga gawang, dua panggung berbeda, satu pengakuan tertinggi dari FIFA. Tahun 2025 menjadi milik mereka yang berdiri kokoh di bawah mistar. Menurut laporan media Spanyol Marca, Inter Miami kini berada di barisan terdepan dalam perburuan striker kelas dunia Robert Lewandowski. Klub asal Major League Soccer tersebut disebut serius menyiapkan sang bomber sebagai kandidat utama pengganti Luis Suarez. Daya tarik Inter Miami pun semakin kuat setelah keberhasilan mereka menjuarai MLS Cup 2025. Prestasi itu ditambah kehadiran Lionel Messi serta pelatih Javier Mascherano membuat proyek klub ini terlihat sangat menjanjikan. Bagi Lewandowski, yang kini memasuki fase akhir kariernya, peluang melanjutkan perjalanan sepak bola di Amerika Serikat menjadi opsi yang semakin menarik, baik dari sisi kompetitif maupun kenyamanan karier jangka panjang. Jika transfer ini terwujud, Inter Miami berpotensi kembali menghadirkan kombinasi bintang yang mampu mengguncangkan panggung sepak bola. Dewan FIFA resmi mengesahkan skema kontribusi finansial Piala Dunia 2026 dengan nilai yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Total dana yang dikucurkan mencapai 727 juta dolar Amerika, meningkat 50% dibandingkan Piala Dunia Qatar. Seluruh dana ini akan dibagikan langsung kepada tim-tim peserta turnamen. Dari jumlah tersebut, 655 juta dolar dialokasikan khusus sebagai hadiah kompetisi atau prize money. Berikut rincian pembagiannya.
Juara dunia akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar. Runner-up menerima 33 juta dolar. Peringkat ketiga memperoleh 29 juta dolar. Peringkat keempat mendapatkan 27 juta dolar. Tim peringkat 5 hingga 8 masing-masing menerima 19 juta dolar. Peringkat 9 sampai 16 mendapatkan 15 juta dolar. Peringkat 17 hingga 32 menerima 11 juta dolar. Sementara tim di posisi 33 sampai 48 tetap membawa pulang 9 juta dolar. Tak hanya itu, FIFA juga menyiapkan biaya persiapan khusus bagi setiap tim yang lolos ke putaran final. Setiap negara peserta akan menerima tambahan 1,5 juta dolar sebagai dana persiapan. Dengan skema ini, seluruh tim dijamin mendapatkan minimal 10,5 juta dolar tanpa terkecuali. Langkah ini menegaskan komitmen FIFA untuk memperkuat kualitas kompetisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta di Piala Dunia 2026.